Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Hukum Peradilan Agama di Indonesia akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan membawakan materi tentang hakim dan peradilan agama atau mahkamah syariah sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Dalam presentasi kami kali ini akan membahas pokok-pokok permasalahan, yaitu antara lain: yang pertama, bagaimana posisi hakim dalam lembaga peradilan dalam jabatan fungsionalnya; yang kedua, apa syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian hakim; yang ketiga, apa tugas dan peranan hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan; yang keempat, bagaimana peranan komisi yudisial dalam pengawasan hakim; yang kelima, bagaimana kedudukan peradilan mahkamah syariah dalam perundang-undangan; yang keenam, mengapa peradilan agama atau mahkamah syariah sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman; dan yang terakhir, mengapa peradilan agama atau mahkamah syariah sebagai peradilan khusus. Langsung saja kita ke pokok pembahasan yang pertama tentang posisi hakim dalam lembaga peradilan. Lembaga peradilan adalah suatu kebijakan atau aturan yang fungsinya buat mengatur tingkah laku masyarakat dan jadi salah satu pedoman buat bergerak bangsa dalam melakukan tugasnya. Lembaga peradilan yaitu badan atau organisasi yang tugasnya mengenai permasalahan atau pelanggaran yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Status kepegawaian hakim berdasarkan Undang-Undang Pokok Kepegawaian Nomor 8 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 huruf A disebutkan bahwa status kepegawaian sangat jelas, yaitu sebagai pegawai negeri sipil pusat, dan proses manajemen kepegawaiannya masih sama dengan pegawai negeri sipil yang lainnya. Perubahan signifikan terjadi dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang dinyatakan dengan tegas bahwa hakim merupakan pejabat negara. Perubahan status hakim dari pegawai negeri sipil pusat menjadi pejabat negara dalam undang-undang tersebut tidak hanya terdapat dalam pasal 11, namun secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 telah mencabut status hakim dari status awalnya sebagai PNS pusat menjadi pejabat negara. Hal tersebut dapat dilihat dari hilangnya atau dihapusnya penjelasan mengenai pegawai negeri pusat maupun daerah yang terdapat dalam penjelasan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebenarnya merupakan undang-undang baru di bidang kepegawaian yang di alamnya muncul istilah aparatur sipil negara sebagai profesi bagi pegawai negeri sipil atau PPK yang bekerja pada instansi pemerintahan. Namun substansinya undang-undang tersebut merupakan perubahan dari Undang-Undang Pokok Kepegawaian sebelumnya, kecuali peraturan pemerintah pelaksana dari Undang-Undang Pokok Kepegawaian tersebut sebelumnya ada penggantinya dan tidak bertentangan dengan UU Anggota Sipil. Kerangka pengembangan lembaga peradilan yang kuat dan berwibawa harus memperhatikan unsur lainnya yang penting, yaitu hakim memiliki kapabilitas, moralitas, dan pemilihan hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan hakim merupakan representasi penting dari lembaga peradilan, sehingga kualitas intelektual, moral, dan profesionalitas seorang hakim berpengaruh terhadap kualitas putusan hukum yang diberikan atas suatu perkara yang konkret. Dalam hal ini secara langsung juga berpengaruh terhadap kualitas dan kewibawaan lembaga peradilan. Mengacu pada ketentuan pasal Undang-Undang Nomor 24 1945 Pasal 2 Ayat 2 dan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, maka hakim pada dasarnya memiliki 3 fungsi. Yang pertama, menerapkan hukum; yang kedua, menemukan hukum; dan yang terakhir, menciptakan hukum. Fungsi menerapkan hukum artinya hakim harus memberikan putusan hukum atas peristiwa konkret dengan norma hukum tertulis apa adanya, tanpa harus melakukan penafsiran atas peristiwa konkret tersebut dengan norma hukum tertulis. Hakim dalam perspektif ini bersifat pasif dan hanya mensinkronkan antara peristiwa hukum konkret dengan norma hukum tertulis. Hakim selain harus memiliki kemampuan intelektualitas yang memadai, moralitas dan integritas serta pemahaman kepada nilai kebenaran, kepastian, dan keadilan, maka hakim juga harus memiliki keberanian untuk keluar dari belenggu norma hukum statis dalam bentuk undang-undang. Jika materi muatan undang-undang tersebut justru dapat menjadi penghalang keadilan dan penghambat hak asasi manusia. Pada dasarnya, dalam peristiwa hukum konkret, maka hukum merupakan serangkaian fakta yang spesifik, sehingga antara norma hukum tertulis atau undang-undang dengan peristiwa hukumnya selalu ada jarak, dan memerlukan pencarian makna melalui interpretasi dan konstruksi hukum, sehingga dapat dipastikan makna hukum yang baru atas peristiwa hukum konkret tersebut. Keberanian untuk melepaskan belenggu norma hukum tertulis dan mencari makna hukum baru atas peristiwa hukum tersebut merupakan tuntutan kepada hakim dalam menerapkan, menemukan, bahkan menciptakan hukum.
Dalam konstruksi seperti ini, hakim merupakan figur yang mampu menjadi pembaru hukum dan sekaligus hukum berperan sebagai lokomotif pembaruan lembaga peradilan. Lalu pembahasan berikutnya mengenai syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian hakim. Menurut Abdul Hasan Ali bin Muhammad Al-Wardi yang merupakan seorang ulama konsult dalam pembahasan permasalahan yang berkaitan dengan negara dalam pandangan Islam, dalam kaitannya dengan hakim, Al-Wardi menjelaskan dalam Ahkam Al-Sultaniyah tentang adanya syarat-syarat tertentu untuk memilih seorang hakim, yaitu ada 7 syarat untuk dipilih sebagai seorang hakim. Yang pertama, harus memiliki kesehatan jasmani rohani. Yang kedua, kecerdasan dan kemampuannya. Yang ketiga, bebas merdeka. Yang keempat, Islam. Yang kelima, laki-laki. Yang keenam, memiliki keadilan. Yang ketujuh, menguasai sumber. Lalu mengenai syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian hakim yang dijelaskan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman bab 4 tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi, yang dimana pada pasal 30 dan sampai pasal 35 mengenai pengangkatan hakim dan pasal 36 sampai pasal 37 mengenai pemberhentian hakim. Dalam pemberhentian hakim sendiri ada yang dilakukan secara terhormat, ada pula yang dilakukan secara tidak terhormat, serta pemberhentian sementara. Untuk pemberhentian secara hormat diatur pada pasal 2 sampai pasal 6, sedangkan pemberhentian secara tidak hormat diatur pada pasal 7 sampai pasal 8 dan pasal 14. Lalu pemberhentian sementara diatur pada pasal 15 sampai pasal 18. Poin selanjutnya adalah tugas dan peran hakim dalam menegakkan hukum serta keadilan. Fungsi hakim menegakkan keadilan dan kebenaran bukan hanya menegakkan sebatas mengacu pada peraturan perundang-undangan dalam arti sempit saja. Maksud dari hal ini adalah hakim tidak berperan menjadi corong undang-undang dan hakim tidak boleh berperan mengidentikan kebenaran dan keadilan itu sama dengan rumusan peraturan perundang-undangan. Kemudian, sifat-sifat apa saja yang harus dimiliki seorang hakim? Yang pertama adalah jujur, yang kedua memiliki integritas serta kepribadian yang tidak tercela, yang ketiga adil, yang keempat profesional, dan yang kelima berpengalaman dalam bidang hukum. Poin selanjutnya adalah peranan Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah mengkonstruksikan Komisi Yudisial yang bertugas untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Selanjutnya, secara eksplisit dapat ditafsirkan bahwa pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim dilakukan dengan konteks upaya preventif dan upaya represif. Fungsi menjaga sebagai upaya preventif dilaksanakan melalui bentuk kegiatan memberikan pendidikan kepada calon hakim serta pendidikan dan latihan hakim secara berkala. Sedangkan fungsi menegakkan merupakan upaya represif dalam mewujudkan terciptanya kehormatan dan keluhuran hakim. Menegakkan mengandung arti kedisiplinan sehingga dalam praktiknya diikuti dengan penjatuhan sanksi. Fungsi pengawasan yang dimiliki Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 lebih memfokuskan pada pengawasan terhadap hakim sebagai individu, tidak secara langsung kepada Mahkamah Agung sebagai konstitusi. Artinya, Komisi Yudisial tidak melakukan pengawasan terhadap administrasi pengadilan seperti kepegawaian, keuangan, dan administrasi perkara. Poin selanjutnya adalah kedudukan peradilan agama dan mahkamah syariah dalam perundang-undangan. Mahkamah Syariah di Provinsi Aceh tidak lain merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman atau judicial review di Indonesia. Eksistensi Mahkamah Syariah yang ada di Provinsi Aceh selain berada dalam bingkai sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia, tugas pokok dan fungsi utamanya pun tidak berbeda dengan pelaksana-pelaksana kekuasaan kehakiman lainnya yang ada di Indonesia, yakni menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Dalam pasal 15 ayat 2 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa keberadaan Mahkamah Syariah di Provinsi Aceh merupakan pengadilan khusus. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
dan juga dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang menempatkan Mahkamah Syariah di Provinsi Aceh sebagai pengadilan khusus. Keberadaan lembaga peradilan yang bernama Mahkamah Syariah di Provinsi Aceh ternyata memang mempunyai landasan yuridis yang kuat. Eksistensinya diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana ia merupakan bagian dari sistem peradilan nasional. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai peradilan agama atau Mahkamah Syariah sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Kewenangan Mahkamah Syariah meliputi hukum keluarga, hukum perdata, dan hukum pidana. Setelah memahami bagaimana kedudukan dan keberadaan Mahkamah Syariah sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, lalu apa dan sejauh mana jangkauan kewenangan absolut dari Mahkamah Syariah di Provinsi Aceh tersebut. Mengenai kedudukan atau keberadaan Mahkamah Syariah tersebut ternyata dapat dipahami antara lain dari ketentuan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Selanjutnya dalam ketentuan pasal 3A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, menyatakan bahwa peradilan syariah Islam di Provinsi Nangro Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya. Selain itu juga ditegaskan dalam ketentuan pasal 128 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa ayat 1 peradilan syariat Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Ayat 2 Mahkamah Syariah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. Keberadaan Mahkamah Syariah di Provinsi Aceh tersebut bukanlah merupakan lembaga peradilan tersendiri. Keberadaannya harus dipahami sebagai bagian dari lingkungan peradilan agama sekaligus juga sebagai bagian dari lingkungan peradilan umum. Selanjutnya, mengenai peradilan agama atau Mahkamah Syariah sebagai pelaksana khusus. Kedudukan Mahkamah Syariah sebagai pengadilan khusus setelah memahami landasan yuridis keberadaan Mahkamah Syariah di Provinsi Aceh tersebut. Selanjutnya, yang perlu dipahami lebih jauh berkaitan dengan eksistensi Mahkamah Syariah tersebut adalah mengenai bagaimana sesungguhnya kedudukannya di tengah-tengah lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman atau judicial power yang ada di Indonesia saat ini. Untuk mengetahui bagaimana kedudukannya di tengah-tengah lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia, ada baiknya terlebih dahulu dikemukakan secara sepintas mengenai sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia saat ini. Kewenangan absolut Mahkamah Syariah selain berwenang mengadili semua perkara yang menjadi kewenangan absolut di lingkungan peradilan agama, juga berwenang mengadili perkara-perkara tertentu yang pada dasarnya termasuk dalam ruang lingkup kewenangan absolut lingkungan peradilan umum. Adapun rincian mengenai kewenangan Mahkamah Syariah tersebut antara lain ditegaskan dalam pasal 128 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Syariah adalah memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang ahwalus syakhsiyah atau hukum keluarga, muamalah atau hukum perdata, dan jinayah atau hukum pidana yang didasarkan atas syariat Islam. Lebih jauh dalam penjelasan pasal 49 Onun Provinsi Nangro Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 dinyatakan bahwa bidang ahwalus syakhsiyah atau hukum keluarga adalah meliputi seluruh kewenangan peradilan agama yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasannya. Sedangkan bidang muamalah meliputi seluruh bidang hukum, kebendaan, dan perikatan seperti jual beli, hutang piutang, syirkah atau perkongsian, pinjam meminjam, perkoperasian,
perkoperasian atau takaful, perburuan, perbankan, gadai, sewa menyewa, wakaf, hibah, sodaqoh, dan hadiah. Adapun bidang jinayah meliputi antara lain zina, qadzaf atau menuduh berzina, pencurian, perampokan, minuman keras, murtad, pemberontakan, pembunuhan, penganiayaan, perjudian, penipuan, pemalsuan, khalwat, meninggalkan sholat fardu dan puasa Ramadan. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa secara garis besar kewenangan absolut Mahkamah Syariah di Provinsi Aceh demikian luas, karena selain berwenang mengadili perkara-perkara di bidang perdata yang meliputi bidang hukum ahwalus syakhsiyah yang menjadi kewenangan absolut pengadilan agama, juga bidang muamalah, serta berwenang pula mengadili di bidang pidana. Kehakiman di Indonesia saat ini. Kewenangan absolut Mahkamah Syariah selain berwenang mengadili semua perkara yang menjadi kewenangan absolut di lingkungan peradilan agama, juga berwenang mengadili perkara-perkara tertentu yang pada dasarnya termasuk dalam ruang lingkup kewenangan absolut lingkungan peradilan umum. Adapun rincian mengenai kewenangan Mahkamah Syariah tersebut antara lain ditegaskan dalam pasal 128 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Syariah adalah memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang ahwalus syakhsiyah atau hukum keluarga, muamalah atau hukum perdata, dan jinayah atau hukum pidana yang didasarkan atas syariat Islam. Lebih jauh dalam penjelasan pasal 49 Qonun Provinsi Nangro Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 dinyatakan bahwa bidang ahwalus syakhsiyah atau hukum keluarga adalah meliputi seluruh kewenangan peradilan agama yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan. Sedangkan bidang muamalah meliputi seluruh bidang hukum kebendaan dan perikatan seperti jual beli, hutang piutang, syirkah atau perkongsian, pinjam meminjam, perkoperasian atau takaful, perburuan, perbankan, gadai, sewa menyewa, wakaf, hibah, sodaqoh, dan hadiah. Adapun bidang jinayah meliputi antara lain zina, qadzaf atau menuduh berzina, pencurian, perampokan, minuman keras, murtad, pemberontakan, pembunuhan, penganiayaan, perjudian, penipuan, pemalsuan, khalwat, meninggalkan sholat fardu dan puasa Ramadan. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa secara garis besar kewenangan absolut Mahkamah Syariah di Provinsi Aceh demikian luas, karena selain berwenang mengadili perkara-perkara di bidang perdata yang meliputi bidang hukum ahwalus syakhsiyah yang menjadi kewenangan absolut pengadilan agama, juga bidang muamalah, serta berwenang pula mengadili di bidang pidana. Luasnya kewenangan dan istimewanya kedudukan Mahkamah Syariah tersebut tampaknya belum cukup dipahami, diapresiasi, dan disadari oleh masyarakat, termasuk oleh masyarakat dan pemerintah Aceh sendiri, sehingga kedudukan, eksistensi, dan kompetensi masyarakat Mahkamah Syariah tersebut di masyarakat Aceh sendiri masih harus terus disosialisasikan dengan berbagai cara, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan publik dan profesionalisme di kalangan aparat dan para hakimnya dalam menjalankan tugas dan kewenangan. Untuk kesimpulannya, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan agama merupakan salah satu badan lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Mahkamah Syariah merupakan salah satu pengadilan khusus yang berdasarkan syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari peradilan agama. Di dalam suatu peradilan terdapat seseorang yang bertugas sebagai pemimpin dalam persidangan, yaitu hakim. Hakim memiliki tugas dan perannya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Untuk menjadi seorang hakim harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan peraturan yang ada. Selain syarat pengangkatan hakim, syarat pemberhentian hakim pun harus sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tidak bisa bertindak sewenang-wenang terhadap pengangkatan maupun pemberhentian.
Berkaitan dengan Komisi Yudisial, lembaga ini pun